Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami pada slide ke-6, 7, dan 8, materi tentang faktorisasi prima. Saya sebagai materi pertama atas nama Marianoya Purnama. Oke, sebelum pada pembahasan inti, yaitu pembuktian dari teorema 5 atau teorema dasar aritmatika, di sini kami akan membawakan pengantar. Faktorisasi prima adalah proses penguraian suatu bilangan bulat positif menjadi perkalian bilangan-bilangan prima. Dengan kata lain, kita mencari bilangan-bilangan prima yang jika dikalikan bersama-sama akan menghasilkan bilangan bulat awal tersebut. Nah, ilustrasinya ada pada slide 6 pada materi yang sudah dibagikan. Di situ ilustrasinya seperti ini. 210 itu ditulis sebagai hasil kali dari 2 kali 3 kali 5 kali 7, atau bisa juga ditulis 210 itu hasil kali dari 3 kali 7 kali 2 dan kali 5, atau bisa juga ditulis seperti ini, 7 kali 3 kali 5 kali 2. Nah, jadi penulisan dari faktor-faktor 210 ini tidak memperhatikan urutannya, karena perkalian-perkalian dari faktor-faktor ini atau bilangan-bilangan prima ini itu tidak akan mengubah bilangan bulat awalnya, yaitu 210. Karena itu disimpulkan bahwa perkalian-perkalian bilangan prima ini tunggal. Nah, untuk lebih memahami ilustrasi pada slide 6, di sini saya akan mengantarkan kita pada penjelasan singkat. Nah, jadi pada ilustrasi tersebut diambil sembarangan bilangan bulat, yaitu 210. Dan menurut teorema dasar aritmatika yang akan dijelaskan pada slide berikutnya, bahwa bilangan bulat dapat difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima secara unik. Tadi bilangan bulatnya adalah 210. Nah, 210 ini kalau kita jabarkan itu bisa ditulis sebagai 2 dikali 105. Dan 105 ini dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan bulat 3 dikali 35, sehingga di sini ditulis 2 dikali 3 kali 35. Nah, dan 35 ini itu merupakan hasil perkalian dua bilangan bulat 5 dan 7, sehingga bisa kita tulis 2 kali 3 kali 5 dan kali 7, sama seperti ilustrasi sebelumnya. Nah, di sini 105 ini tidak termasuk dalam faktorisasi bilangan prima, karena 105 memiliki lebih dari 2 faktor, sedangkan bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Nah, berdasarkan teorema dasar aritmatika, untuk menyatakan 210 sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, maka kita tulis 210 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7, atau bisa jika urutan-urutan faktornya ini bisa kita tukar balik penempatannya, karena faktornya akan sama saja dan hasil kali dari faktorisasi prima itu tidak akan mengubah bilangan bulat awal. Nah, karena kekhasan yang dimilikinya ini, itulah mengapa dikatakan bahwa perkalian-perkalian bilangan prima ini tunggal atau unik. Perkenalkan, saya Genoveva Septriana Kardisan. Baik, selanjutnya akan dibuktikan mengenai teorema 5, yakni teorema dasar aritmatika. Bunyi dari teorema 5 ini adalah faktorisasi dari suatu bilangan bulat n lebih dari 1 ke bilangan-bilangan prima adalah tunggal. Baik, sebelum melakukan pembuktian teorema, kita harus mengetahui beberapa poin tentang pentingnya teorema dasar aritmatika. Poin yang pertama, teorema ini adalah salah satu pilar utama dalam teori bilangan, karena memberikan dasar untuk memahami struktur perkalian dari bilangan bulat. Yang kedua, banyak konsep dan teorema lain dalam matematika seperti konsep faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan sifat-sifat divisibilitas dibangun di atas teorema ini. Yang ketiga, teorema ini juga memiliki aplikasi penting dalam kriptografi dan ilmu komputer.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa setiap bilangan bulat n lebih besar dari 1 dapat difaktorkan menjadi perkalian bilangan-bilangan prima dengan menggunakan argumen kontradiksi dan prinsip urutan baik. Yang pertama, misalkan terdapat himpunan S yang tidak kosong berisi bilangan bulat n lebih besar dari 1 yang tidak dapat difaktorkan menjadi perkalian bilangan-bilangan prima. Yang kedua, berdasarkan prinsip urutan baik atau setiap himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif memiliki elemen terkecil, himpunan S memiliki elemen terkecil, kita sebut saja sebagai M. Nah, selanjutnya, karena M elemen dari suatu himpunan S, maka M lebih besar dari 1 dan M tidak dapat difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima. Ini berarti M tidak mungkin bilangan prima, atau karena bilangan prima adalah hasil kali dari suatu bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Oleh karena itu, M haruslah bilangan komposit. Baik, saya kembalikan teorema 5 di nomor 4. Nomor 4 berbunyi, karena M adalah bilangan komposit, maka terdapat bilangan bulat A dan B sedemikian sehingga M sama dengan A kali B, dengan A lebih besar dari 1 lebih kecil dari M, dan B lebih besar dari 1 lebih kecil dari M. Karena A kurang dari M dan B kurang dari M, maka A elemen S dan B elemen S. Atau karena M adalah elemen terkecil dalam S. Ini berarti A dan B dapat difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima. A sama dengan B1 kali B2 kali titik kali sampai dengan BR, dan B sama dengan Q1 kali Q2 kali titik kali sampai dengan QS. Maka M sama dengan A kali B sama dengan, dalam kurung kita ganti nilai A nya dengan B1 dikali B2 sampai dengan BR dikali dengan B kita gantikan dengan nilai yaitu Q1 kali Q2 kali T kali dengan sampai dengan QS. Yang merupakan hasil kali dari bilangan prima. Ini bertentangan dengan asumsi bahwa M tidak dapat difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima. Yang kelima, kontradiksi ini menunjukkan bahwa himpunan S haruslah kosong. Oleh karena itu, setiap bilangan bulat N lebih besar dari 1 dapat difaktorkan menjadi perkalian bilangan-bilangan prima. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kami ucapkan limpah terima kasih.